Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Harsiani, peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Alauddin Makassar, dosen program studi Ekonomi Syariah di STAI DDI Pangkajene dan Kepulauan, mata kuliah Hukum Asuransi Syariah. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Memahami hukum asuransi syariah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu definisi atau prinsip utama, yang dimana prinsip utama yaitu takaful atau ta'awun, saling memikul resiko dan saling menolong sesama peserta. Yang kedua yaitu kepemilikan dana, yang dimana dana premi atau biasa disebut dengan tabaru dikelola oleh perusahaan yang menghasilkan sharing of risk, yang dimana resiko kita tanggung bersama, sharing bersama dan sesama peserta. Landasan hukum asuransi syariah atau regulasi Indonesia, yang dimana berlandaskan Al-Quran dan hadis yang dibahas oleh surah Al-Maidah ayat 2 yang berisi tentang tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu landasan hukum, yaitu fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI tahun 2001. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang dimana landasan hukum asuransi syariah ini diawasi oleh dua lembaga, yaitu DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hukum asuransi syariah akan membahas 4 akad, yang dimana 4 akad ini yang pertama adalah akad tabarru, yang kedua akad tijarah, yang ketiga adalah akad wakalah bil ujrah, dan yang keempat adalah akad mudarabah. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu akad tabarru, yang dimana akad tabarru biasa disebut dengan akad hibah atau sosial, yaitu gotong royong murni, di mana dana yang disetor peserta dikumpulkan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Yang akad yang kedua yaitu akad tijarah atau biasa disebut dengan komersial, yang dimana akad antara peserta dengan perusahaan untuk tujuan komersial atau investasi. Yang ketiga akad wakalah bil ujrah atau biasa disebut dengan perwakilan. Peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan jasa atau biasa disebut dengan ujrah. Akad yang keempat yaitu adalah akad mudarabah, yang dimana akad mudarabah ini biasa disebut sebagai akad bagi hasil atau kerjasama investasi, di mana keuntungan dibagi antara peserta dan perusahaan. Hukum asuransi syariah memiliki 3 unsur yang dilarang. Yang pertama yaitu maisir, yang kedua garar, dan yang ketiga adalah riba. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu garar atau biasa disebut dengan ketidakpastian, yang dimana pada asuransi konvensional akadnya adalah jual beli, yang dimana sumber dana klaimnya yang tidak jelas, sedangkan di syariah diganti dengan akad tabarru atau biasa disebut dengan hibah atau sosial, sehingga unsur ketidakpastian itu hukumnya hilang. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu maisir atau perjudian, munculnya jika salah satu pihak untung di atas penderitaan atau kerugian pihak lain. Di syariah, semua peserta berniat saling menolong sejak awal. Yang ketiga yaitu unsur riba atau bunga, yang dimana dana investasi asuransi syariah wajib ditempatkan pada instrumen keuangan syariah atau biasa disebut dengan suku saham syariah
deposito syariah, dan bebas dari sistem bunga atau riba. Hukum asuransi syariah yang terakhir yang akan kita bahas yaitu alur pengelolaan dana atau biasa disebut dengan visual flow, yang dimana ada peserta, setelah peserta itu membuat rekening tabarru, yang dimana dan rekening tabarru ini adalah dana sosial untuk klaim musibah. Setelah itu ada namanya rekening investasi, yang dimana rekening investasi ini jika ada komponen unik atau link atau tabungan yang diserahkan oleh pengelola ke perusahaan, yang dimana pengelola perusahaan biasa disebut dengan ujrah di surplus atau underwriting jika di akhir periode dana tabarru bersisa setelah dikurangi klaim. Surplus tersebut dapat dibagikan kembali kepada peserta atau dimasukkan kembali ke dana cadangan atau dana sosial. Setelah itu barulah peserta memberikan kontribusinya kepada pemilik pihak asuransi tersebut. Secara menyeluruh, materi hukum asuransi syariah mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu asas utama atau ta'awun. Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip saling menolong dan menanggung resiko bersama atau sharing of risk di antara peserta melalui pengumpulan dana hibah atau biasa disebut dengan tabarru, bukan dengan sistem jual beli resiko atau transfers of risk seperti asuransi konvensional. Yang kedua yaitu legalitas yang kuat, yang dimana legalitas ini yaitu operasional dijamin sah secara hukum, negara dan agama di Indonesia karena berlandaskan Al-Quran Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 serta diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu transparansi akad, yang dimana transparansi akad ini hubungan hukum para pihak diikat oleh akad yang jelas seperti akad tabarru atau sosial untuk tolong-menolong serta akad wakalah bil ujrah atau mudarabah untuk pengelolaan komersial atau investasi. Yang ketiga yaitu bebas dari penyakit muamalah, yang dimana menjamin kebersihan transaksi dari 3 unsur yang dilarang yaitu gharar, maisir, dan riba. Di mana juga keadilan dalam hukum asuransi syariah ini yaitu memisahkan rekening dana sosial atau tabarru dan rekening investasi jika terdapat kelebihan dana sosial di akhir periode dana tersebut atau biasa disebut dengan surplus underwriting dapat dibagikan kembali kepada peserta secara adil. Itu adalah keseluruhan pembahasan mengenai hukum asuransi syariah. Semoga apa yang telah saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita sudah sampai pada titik pertemuan akhir, yang dimana kesimpulan dari materi kali ini yaitu hukum asuransi syariah adalah sebuah sistem hukum muamalah yang secara utuh berkontribusi konsep perlindungan finansial modern dari sistem jual beli resiko atau biasa disebut dengan transfer of risk yang mengandung gharar, maisir, dan riba menjadi sistem saling menanggung resiko atau biasa disebut dengan sharing of risk berbasis gotong royong atau biasa disebut dengan takaful atau ta'awun melalui penerapan akad yang transparan seperti akad tabarru untuk dana sosial dan akad tijarah atau biasa disebut dengan wakalah bil ujrah atau mudarabah seperti untuk mengelola investasi halal. Sistem ini menjamin keadilan ekonomi termasuk dalam pembagian surplus underwriting, didukung oleh legalitas hukum yang kuat di Indonesia melalui regulasi negara
fatwa DSN MUI, serta pengawas ketat dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS, asuransi syariah hadir sebagai solusi proteksi yang amanah, berkeadilan sosial, dan sah secara konstitusi maupun secara agama. Itulah tadi pembahasan materi kita tentang hukum asuransi syariah. Semoga apa yang kita bahas kali ini bernilai ibadah dan berguna bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.